Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Edi Ramadan dari kelas 13 Hijaah. Di sini saya ingin mempresentasikan pengalaman saya PKL atau praktik kerja lapangan di CV Mulia Mandiri dan juga Omus Kids. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang PKL. PKL atau praktik kerja lapangan merupakan program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan kalian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung. Di sini ada beberapa dasar hukum PKL, bisa dibaca sendiri. Tujuan PKL, di sini saya tuliskan beberapa tujuan PKL. Yang pertama, siswa dapat melatih kemampuan soft skill maupun hard skill mereka. Yang kedua, bisa menjadi sarana kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja maupun dunia industri. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan kejuruan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Manfaat PKL, di sini saya tuliskan beberapa. Yang pertama, menambah pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. Yang kedua, mengasah keterampilan baik soft skill maupun hard skill yang sudah diajarkan di SMK. Yang ketiga, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai kerjasama antara sekolah dengan dunia industri. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, mentaati peraturan dan tata tertib yang ada. Kedua, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing, baik pembimbing yang ada di sekolah maupun pembimbing industri. Yang ketiga, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada. Keempat, tetap menyadari kedudukannya sebagai seorang siswa. Kedua, keadaan umum perusahaan. Perusahaan yang pertama, CV Mulia Mandiri. CV Mulia Mandiri sendiri didirikan oleh Bapak Indrio Wisnu Sumbodo pada tahun 2006 di Jakarta. CV Mulia Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kontraktor telekomunikasi, di mana bisnis utamanya adalah memberikan solusi dalam pertelekomunikasian, termasuk untuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering berupa generator set atau genset, maintenance dan instalasi BTS atau Base Transceiver Station Towers di berbagai daerah di Indonesia. Kantor pusat CV Mulia Mandiri sendiri berada di Jalan Pemuda nomor 246 Melincon Tonggalan, Klaten, Jawa Tengah. Visi dan misi CV Mulia Mandiri. Visinya adalah to be a leading infrastructure provider in Indonesia. Misinya creating and providing value-added solution for clients through service excellence. 5 nilai inti CV Mulia Mandiri: customer, dedication, continuous improvement, integrity, dan teamwork. Struktur organisasi CV Mulia Mandiri. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Di sini saya tuliskan beberapa tugas dan tanggung jawab posisi pekerja di CV Mulia Mandiri ya. Yang pertama ada komisioner, terus ada presiden direktor, lalu ada service director, ada project division head, ada CME project director, ada finance, lalu ada accounting, ada HRD, ada IT, juga ada procurement and logistik, ada sales team, maintenance team, dan yang terakhir ada rental team, juga CME team. Peraturan perusahaan di CV Mulia Mandiri adalah yang pertama, hari kerja perusahaan sebagai call center adalah 4 hari dengan sistem shifting dan akan libur kerja selama 1-2 hari setelah masuk kerja selama 4 hari. Waktu kerjanya adalah shift pagi jam 7 sampai jam 3 sore dengan libur 2 hari, shift sore jam 3 sampai jam 11 malam, jam 3 sore sampai jam 11 malam dengan libur 1 hari, shift malam jam 11 malam sampai 7 pagi dengan libur 1 hari.
Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi, dan saat hari Kamis, semua karyawan wajib memakai batik. Semua karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan atau ketika berada di luar perusahaan. Kelima, setiap karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya. Keenam, setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi dan atau surat-surat pribadi. Ketujuh, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Sesama karyawan CV mulia mandiri tidak diperbolehkan memiliki hubungan suami istri. Yang terakhir, apabila karyawan melanggar peraturan pada poin 8, maka secara sukarela salah satu karyawan tersebut mengundurkan diri dari jabatannya pada saat itu. Kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Kedua, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Ketiga, setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Keempat, apabila karyawan memenuhi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Yang terakhir, setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Rekrutmen karyawan perusahaan. Pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, setiap calon karyawan wajib mengikuti tes atau ujian yang disediakan oleh perusahaan. Keempat, calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian atau tes yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama selama 3 bulan. Kelima, adanya masa percobaan atau training harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. Keenam, selama masa percobaan atau training, masing-masing pihak dapat memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. Ketujuh, calon karyawan yang telah menyelesaikan masa training selama 3 bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sekitar PKL saya di CV Mulia Mandiri. Yang pertama, monitoring travel ticket. Monitoring travel ticket adalah kegiatan monitoring yang dilakukan untuk memantau atau mengecek travel ticket yang open pada vendor portal, sekaligus memantau tower mana saja yang sedang bermasalah. Untuk sistem kerjanya sendiri, menyiapkan alat tambahan, operator di lapangan request open titik open di vendor portal. Saya atau customer service menginformasikan ke grup, baik bisa di grup line atau di grup WhatsApp. Tim merespon. Kalau tim tidak merespon, call center akan menelpon tim ya. Kalau tim langsung merespon, tim terhubung, maka open titik selesai. Selanjutnya, follow up travel ticket. Follow up travel ticket merupakan tindak lanjut dari monitoring travel ticket. Setelah travel ticket open, kita harus segera mengarahkan tim lapangan untuk melakukan maintenance pada tower yang mengalami masalah tersebut. Sama seperti tadi, kalau tim lapangan merespon, tim lapangan akan follow up titik atau travel ticket. Tim akan mengirim dokumentasi penanganan ke grup, apa saja yang bermasalah, sudah diperbaiki apa saja juga. Call center mengirim dokumentasi dari tim ke operator. Dokumentasi kalau dapat izin, tim melakukan update titik. Call center mengirim email titik major atau minor. Call center mengirim konfirmasi operator ketika TPG, titik close atau hilang dari vendor portal. Berarti kalau sudah di close, berarti masalah di BTS sudah selesai. Dan yang terakhir, update travel ticket. Update travel ticket adalah kegiatan pemberian update informasi mengenai travel ticket terkait sejauh mana progres dari tim dalam melakukan maintenance tower. Untuk update travel ticket sendiri menggunakan aplikasi MTPIG. Jadi harus install aplikasinya sendiri, terus lalu login dan masuk ke menu assignment.
pilih titik yang akan diupdate, isi case progress dan upload evidence, lalu di submit ya. Kalau sudah selesai akan muncul notifikasi upload sukses. Kesesuaian kompetensi CV Kuliah Mandiri dengan sekolah ya. Di perusahaan sendiri, di CV Mulia Mandiri sendiri, penggunaan Microsoft Excel itu cukup umum ya. Kita juga harus bisa manage waktu, bekerja sama dalam tim, komunikatif, dan ketekunan dan ketelian juga. Kesesuaian kompetensi perusahaan dan sekolah adalah 1:11 atau 9,09%. Kita masuk ke perusahaan yang kedua, pada nama perusahaan Omus Kids. Omus Kids sendiri adalah UMKM atau usaha kecil, mikro, dan menengah yang bergerak di bidang pembuatan pakaian atau konveksi yang dikelola oleh perorangan. Omus sendiri singkatan dari Oblong Muslim, resmi berdiri pada bulan Februari 2012. Omus Kids merupakan salah satu produk kaos oblong yang bernuansa Islam yang memfokuskan diri dalam memproduksi kaos oblong bertema dakwah Islam. Omus Kids sendiri terletak di Perumahan Gria Husada Permai, Blok M8 RT 03 RW 10 Trunok, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah. Struktur organisasi Omus Kids. Di sini tugas dan tanggung jawab personal perusahaan saya bacakan. Pertama, owner ya, sebagai owner menyediakan modal ya, dan memilih, menetapkan dan mengawasi tugas dari karyawan. Untuk manajer produksi, merencanakan atau suatu rencana produksi dan mengatur jadwal proses produksi, melakukan pengendalian dan pengadaan dan persediaan bahan produksi, melakukan pengawasan terhadap segala proses produksi, tanggung jawab terhadap semua produksi, dan melakukan standar kontrol kualitas produk. Ketiga, admin, sebagaimana admin pada umumnya yang mencatat data, memastikan proses produksi sesuai dengan data, menyusun laporan harian, membuat jadwal kerja, dan memesanan produk dari customer. Staf produksi sendiri yang menjalankan produksi, ada beberapa tugasnya: briefing, bekerja sesuai SOP, mengoperasikan mesin produksi, memonitoring mesin produksi, menjaga produktivitas, dan menjaga kualitas produk. Peraturan perusahaan di Omus Kids: 1. Menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. 2. Penampilan rapi dan sopan. 3. Bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik. 4. Selalu menjalin komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja. Tata tertib sendiri, jam kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai 4 sore, jam istirahat jam 11.45 siang sampai 12.45 siang. Untuk hari Jumat istirahat lebih cepat ya, jam setengah 12 siang sampai jam 1 siang. Ketiga, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Keempat, selalu menjaga kebersihan dan kerapian kantor. Rekrutmen karyawan perusahaan di Omus Kids: pertama, mengajukan lamaran dengan mengirimkan aplikasi letter ke alamat kontrak Omus Kids. Kedua, mengirimkan CV dan hasil karya. Ketiga, mengikuti proses seleksi karyawan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh HR. Keempat, mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah diberikan oleh HR. Kelima, menunggu konfirmasi kelolosan melalui email, telepon maupun WhatsApp dari HR. Untuk kegiatan PKL saya sendiri di Omus Kids, mainly fokusnya di desain ya, desain grafis. Jadi saya diberikan suatu desain dan di-recreate baik di Corel Draw maupun di Adobe Illustrator. Saya juga diberi tugas untuk membuat feeds Instagram atau poster atau mungkin banner juga. Ini ada beberapa desain untuk pesanan customer ya, untuk dijadikan kaos, disablon menjadi kaos. Kesesuaian kompetensi perusahaan Omus Kids. Perusahaan sendiri menggunakan aplikasi Corel Draw dan Adobe Illustrator, manage waktu, komunikatif, dan ketekunan dan ketelitian. Kesesuaian kompetensi di perusahaan dan sekolah adalah 2:16 atau 12,5%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PKL atau praktik kerja lapangan merupakan program wajib bagi siswa SMK. Dengan diadakannya kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menerapkan kompetensi di sekolah ke dalam perusahaan tempat PKL. Jika dilihat dari presentase kesesuaian kompetensi di instansi dengan sekolah yang hanya menyangkut beberapa kompetensi, dengan demikian tulis merekomendasikan CV Mulia Mandiri serta Omus Kids sebagai tempat PKL yang layak sebagai tempat PKL dengan indikator evaluasi lainnya yang mendukung. Saran-saran untuk adik kelas: pertama, pilihlah tempat PKL yang sesuai minat, jangan terlalu gegabah ya.
Kedua, tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Yang ketiga, aktif, jangan malu bertanya ya. Keempat, jaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten. Sekian presentasi pengalaman praktek kerja lapangan saya di CV Mulia Mandiri juga di Omus Kids. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.